Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Jalan Pulang dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Fajar Salam. Saya Rana Adikirna. Saya Muhammad Yoga Firdaus. Yang mana di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng. Manggilnya apa nih? Bung. Bebas suka. Kayaknya kalau saya Akang aja ya. Berarti dengan Kak Yoga ya. Kalau aku kakak karena kan dia adalah kakak dari murid-muridku. Begitu. Oh, Baik. sepakat. Spoiler di depan dulu ya. Berarti Kak Yoga ini merupakan alumni Man 1 Kota Bogor tahun berapa ya Yoga? Waktu itu aku tahun 2017. 2017 jurusan agama. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol banyak tentang seputar Kang Yoga. Mungkin para mau ditanya apa nih? Yang mau ditanya, karena Kak Yoga ini lulusan sini, gitu. Selama sekolah itu aktif apa aja Kak Yoga? Oh benar. Waktu itu kayak Waktu di sini. Iya, waktu di sini. Kita kan akan compare ya bagaimana kehidupan SMA dan kuliahnya Kak Yoga. Waduh. Karena kan Kak Yoga anak kandung Man 1. Luar biasa nih anak kandung. Gimana Kak Yoga? Oke. Nanti jawab. Oke, saya dulu aktif di MPK. MPK. Oh, berarti kalau sekarang aktif ya. Kelas. Ya. Kemudian saya juga aktif di Prisman. Akhi, para akhi. Terus mungkin sisanya hanya menyesuaikan saja, intinya di dua itu. Oh, jadi sisanya tidak ada yang spesial. Masa sih gak ada yang spesial? Maksudnya mungkin menurut Kak Yoga itu memang ya normal-normal aja di jalannya mahasiswa-siswi yang lain. Baiklah, Kak Yoga berarti kan kemarin lulus tahun sekian, kemudian jurusan agama juga, terus kuliah di? Saya kuliah di UIN Bandung. Jurusannya? UIN Bandung jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, berbicara ilmu itu kan mungkin para juga tahu ya bahwa ilmu Al-Quran dan Tafsir ini bukan ilmu yang memang familiar dan familiar dan banyak yang masuk ke sana mungkin waktu itu. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya kan itu kan merupakan keilmuan yang luar biasa. Nah, mungkin pada awalnya gimana tuh kayak waktu SMA itu kan bahasanya pasti dalam banget ya dan nggak mudah juga. Bagaimana kayak bisa beradaptasi dan akhirnya dari beradaptasi itu sampai jatuh cinta pada bidang tersebut. Kenapa gitu? Bagaimana? Karena jurusan tersebut itu merupakan bahasanya jurusan yang dewasa ya, bukan jurusan yang kayak aku nih teman-teman yang bahasa Inggris gitu. Cuma kan bener-bener jurusan yang memang tujuannya langsung ingin melestarikan ilmu-ilmu agama. Sebetulnya simpel saja. Saya dulu manggilnya Papa. Waktu saya dulu waktu saya dulu di sini sekolah bersenang-senang itu suka manggilnya Papa. Papa ya. Iya. Nah, beliau ini teladan saya dan Subhanallah. Saya sampai sekarang nggak nyangka juga sebetulnya bisa di sini ya. Perjalanan hidup ya. Oke, simpelnya sih dulu itu karena linear saja tentang jurusan agama, ya saya masuk ke jurusan agama, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya itu punya prinsip yang unik terkait Al-Quran. Ya. Saya punya prinsip bahwa kalau saya selalu dekat dengan Al-Quran dengan tanda kutip, apapun caranya, dengan hal positif, maka semuanya harapannya akan Allah permudah. Amin. Oh, itu dari awalnya itu dulu ya. Ini cukup menarik gitu. Karena kan out of the box ya, maksudnya tidak sama dengan kebanyakan para anak atau siswa-siswi usia Kak Yoga mengambil itu. Soalnya kan banyak mungkin orang yang mengira kamu ngambil jurusan apa, misalkan ilmu Al-Quran dan tafsir. Wah, berarti kamu sudah lulusnya mau jadi ahli tafsir gitu atau ahli Al-Quran. Nah, itu biasanya gimana sih, emang benar kayak gitu atau kayak gimana sih, biasanya lebih ke apa gitu ketika kita memilih jurusan tersebut? Kalau untuk ilmu Al-Quran sendiri sebetulnya siapapun sangat bisa masuk ke jurusan itu. Siapapun sebetulnya mah terbuka dan nggak harus punya dasar apa dulu begitu. Betul sekali. Namun ada keunikan tersendiri sebetulnya ketika misalkan mungkin boleh ya mengutip salah satu literatur Al-Quran. Boleh. Ini kita tunggu-tunggu ya. Karena itu akan jadi inspirasi. Memperkaya
pengetahuan di podcast ini. Iya benar itu. Ya. Gimana aku lagi Saya akan mungkin saya sedikit mengutip dari salah satu tafsirnya, tafsir Sayyid Qutb, tafsir fi Zilalil Quran. Katanya dalam tafsirnya al-hayatu fi zilalil Quran ni'matun. Jadi hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah sebuah nikmat. Maknanya sangat mendalam. Maka selain dijadikan pilihan, sebetulnya lebih ke bagian dari kehidupan kita. Berarti kan berbicara hal ini ada kata nikmat yang luas itu ya. Nah pertanyaannya, pas dari gampang gini deh, pas yoga semester berapa kan pada ya sama lah, kita juga pernah kuliah sobat jalan pulang di semester awal kan baru pengenalan dengan keilmuan. Nah kira-kira pas yoga di tahap apa sampai kata nikmat itu muncul kita? Sebetulnya kan kalau dulu di sekolah ini, sekolah tercinta Man 1 Kota Bogor, ya, dengan bapak-bapak kita, guru-guru kita yang luar biasa. Amin. Ya, dulu itu sebetulnya basis dari keilmuan Al-Quran itu sudah ada di sini, sudah dilekati. Ya. Ditambah saya memang kebetulan, saya dulu kan sambil mondok di sebelah, di Al-Furqon. Itu di situ? Iya, betul. Di Al-Furqon saya mondok sambil sekolah di sini, sempat di sana. Jadi kalau ada yang alumni sama-sama, berarti kita satu perguruan. Iya, betul. Kompak sekali. Iya. Jadi ada motivasi selain basicnya ada di sekolah tercinta, saya juga punya inisiasi untuk melakukan pengembangan di jenjang selanjutnya di universitas. Dari jenjang sekarang ya sampai di detik akhirnya sekarang. Seperti itu. Jadi yoga ini kan buat siswa-siswi Man 1 Kota Bogor nih yang kita hari ini jurusan agama bertanya-tanya. Nah, kalau misalnya ngambil jurusan yang yoga ambil ini, kira-kira mempelajarinya apa aja ya? Itu kan banyak ya keilmuan-keilmuan lainnya itu. Dan satu lagi mungkin dari saya. Apa yang menyenangkan ketika kita mempelajari soal ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir? Mungkin sedikit ya. Panjang juga boleh. Banyak juga boleh. Jadi sebetulnya Al-Quran itu justru sumber dari segala sumber sebetulnya. Iya. Tidak ada yang tidak ada dalam Al-Quran. Iya. Bahkan sekalipun jika itu dianggap tidak ada, ketika digali maka kemungkinannya besar akan ada. Ada. Itu udah banyak buktinya ya. Betul sekali. Mungkin saya notice salah satunya entrepreneurship dalam Al-Quran. Sebetulnya banyak hal yang bisa dipelajari dalam Al-Quran tentang entrepreneurship itu ya. Karena nggak semua Al-Quran membahas tentang kajian literatur teks, misalkan ayat, tidak. Banyak juga yang sifatnya praktikal. Banyak juga orang yang bisa bisnis karena mempelajari ilmu Al-Quran. Ada. Banyak. Dan tipsnya itu. Betul. Ada yang juga karena mempelajari Al-Quran dia jadi senang jurnalistik. Wah, berarti kalau begitu bukan berarti Qurannya tidak melekat dengan kehidupan kita, tapi kitanya yang belum kenal Al-Quran. Padahal dalam Al-Quran itu banyak sekali pelajaran-pelajaran kehidupan di segala bidang ini. Betul. Ya. Itu menariknya. Ini nih. Kalau kita perdalam juga kita akan menemukan banyak pengetahuan. Betul sekali. Seperti itu. Jadi kan udah dijelasin apa yang menariknya dari mempelajari ilmu Al-Quran dan tafsir gitu. Nah, saya pengen tahu nih gimana sih caranya orang-orang itu memahami bahwa Al-Quran itu gak bisa sembarang tafsir mungkin. Takutnya dibacanya tekstual. Jadi menurut keilmuan pentafsiran ini, apakah kita baca langsung bisa kita sampaikan ataupun harus ada rujukan-rujukan lain atau untuk menyampaikan disesuaikan dengan situasi hari ini. Soalnya kan mungkin Kang Yoga juga tahu gitu karena banyak orang-orang zaman sekarang mungkin salah menafsirkan sesuatu atau bagaimana. Nah, bagaimana pendapat Kang Yoga mengenai hal tersebut? Ya, sebetulnya secara sederhana siapapun boleh mempelajari Al-Quran. Siapapun boleh. Sehingga tidak ada mungkin nanti batasan orang atau takut ketika mendekati membaca Al-Quran.
siapapun boleh. Namun memang ada catatan khususnya, karena dalam beberapa kaidah, misalkan di ilmu Al-Quran dan tafsir, misalkan ada istilah qawaidut tafsir, beberapa kaidah-kaidah tentang penafsiran, terus juga tentang ulumul Quran, bagaimana kita menyikapi berbagai hal dalam ayat Al-Quran, termasuk misalnya munasabah ayat. Nah, itu kan sebetulnya mungkin tidak secara umum dipelajari ya, karena harus ada pendalaman. Maka dari itu mungkin ada dalam tanda kutip ini ketika menafsirkan apakah benar, sembarangan atau tidak. Nah itu maksudnya. Jadi batasan benar, sembarangan dan tidaknya itu kira-kira pada hal apa? Misalkan contoh saja, hanya jadi sampel saja, ada dalam Al-Quran ayat terkait poligami. Poligami ini itu menarik sekali ya. Ya pasulah sawarubah itu ya. Iya betul. Kalau misalkan kita secara ritual atau secara tekstual kita menyikapi itu, maka bisa saja pemaknaannya hanya berhenti pada terjemah. Maka angka 4 itu bisa saja dilakukan. Berarti tidak sedang kali itu gitu ya? Apa deh? Kalau itu kan sifatnya parsial, belum selesai. Kalau misalnya karena kita gitu kan, belum melihat kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Betul sekali. Karena seringkali justru karena parsialnya pemahaman itu yang membuat dianggap sebagai menafsirkan sembarang. Jadi kalau misalnya ada ayat segini, jangan dipotong itunya aja, lihat dulu ayat sebelumnya dan selanjutnya. Termasuk asbabul nuzulnya juga ya. Termasuk itu. Karena menarik ini dalam ayat ini, bahwa asbabun nuzulnya salah satunya adalah ketika Rasulullah itu memerdekakan perempuan masa jahiliyah. Hamba sahaya itu. Hamba sahaya, abid sebenarnya. Abid ya. Ya. Jadi ada rasionalisasi yang sangat tepat yang dilakukan Rasulullah. Jadi bukan berarti misalkan Rasulullah mencontohkan, iya loh, poligami boleh, tapi dengan tanpa syarat. Tidak. Pasti ada syarat berat ya juga. Misalkan dalam ayat selanjutnya, Allah ta'adilu fawahidah. Kalau kamu tidak bisa adil, satu aja. Biasanya kan karena parsial pemahaman, mungkin hanya sampai di parubahnya itu. Itu salah satu saja. Jadi kita melihat konteks sosial historis dan lain semacam. Jadi buat sobat jelang pulang juga, ketika kita ingin mengambil ayat sebagai pembenaran kita lakukan, hati-hati ya. Kalau misalnya satu suratnya, baca dulu suratnya semua. Takutnya ayat ini berkata ini, ayat sebelumnya atau ayat sesulatnya menjelaskan tata cara dan syarat selanjutnya ya. Betul sekali. Seperti itu. Luar biasa gimana Pak Rana? Ini menjadi sebuah pengetahuan juga ya. Jadi bukan berarti ketika Rasulullah itu membolehkan poligami, ya udah kita poligami aja, atau Rasulullah juga poligami gitu. Itu ada kisahnya dulu dan ada syarat dan prasyaratnya. Gitu. Gak bisa langsung poligami gitu aja. Nah, pertanyaannya nih Yoga, kita kan awam. Misalnya ada Al-Ustazu yang dengan media sosialnya sudah banyak followersnya. Aduh sekali beliau. Iya kan kita kan nggak mendalami seperti Yoga, kita kan hanya maksudnya awam lah, hanya belajar kulitnya aja, tapi kan Yoga udah belajar kulit, buah, bahkan biji dan pohonnya begitu. Biji dan pohonnya. Iya kan, udah sangat dalam. Kalau kita kan cuma kulitnya doang, nggak dalam buahnya. Maksud aku gini, ketika kita awam nih menyikapi ada orang yang menafsirkan Al-Quran, kira-kira yang harus kita para awam menjadi sebuah trigger atau kehati-hatian pada apanya, karena kan yang takutnya sekarang kan ada yang menggunakan ayat untuk itulah kepentingan pribadi, golongan, dan ada juga yang digunakan untuk naudzubillah menjadikan aliran-aliran yang tidak benar. Kira-kira kita kan sebagai awam nih ya, nanti takutnya ada keramaian Ustadz ini penyampaiannya memang bagus, tapi ternyata diselipkan hal-hal yang memang tidak sesuai itu. Kira-kira di titik apanya nih kita harus hati-hati pada apa? Mungkin dalam kajian Al-Quran. Dalam kajian Al-Quran. Sebetulnya ada istilah yang disebut sebagai mungkin bisa di browsing kawan-kawan. Apa Pak? Apa istilahnya Weltan Song? Weltan Song. Nah, itu istilah yang dimana kajian Al-Quran itu sebetulnya bisa dilihat
dari bagaimana pesan hikmah yang bisa konstruktif positif. Oh, membangun tapi positif. Iya, iya. Dan tidak menyalahi nilai-nilai akidah. Qawaid tadi. Kalau qawaid tafsir itu ada, maka qawaid tentang tauhid juga ada. Luar biasa, luas mata peryogaan ya ini. Terus peryogaan. Ini ilmunya dapat ini. Iya, sebetulnya di situ. Karena sebetulnya yang bisa menyuarakan ayat Al-Quran siapapun boleh. Dan bisa saja mungkin dari mulai kawan-kawan kita yang mungkin masih belia sampai mungkin di usia dewasa itu bisa saja menyampaikan apapun dalam. Cuman kerangka simpelnya bagi kawan-kawan kita yang sedang belajar itu ya itu kita harus melihat nilai pesan hikmahnya itu konstruktif, membangun, lalu ada positifnya atau tidak. Sehingga batas minimalnya di situ. Karena tidak berkaitan dengan akidah misalnya. Tidak berkaitan dengan tauhid yang mungkin itu agaknya sangat asing sekali. Tidak biasa kita pahami dengan masuk akal. Tidak sesuai dengan orang tua kita ajarkan. Betul sekali. Dan itu cara sederhananya untuk memfilter ya. Betul sekali. Mungkin nanti perangkat-perangkat lain ini ya Pak ya, itu seperti indikator-indikator yang lain yang lebih mendalam, kayak misalkan tentang sebenarnya tadilah qawaid tafsir, kemudian bagaimana dalam tafsir itu ada al-manhaj al-am, al-manhaj al-khawas, misalkan metodenya tafsirnya dia betul atau tidak. Karena kalau di jurusan kita itu dipelajari apakah si penafsir atau si mubalik itu menggunakan metode al-am umum atau al-khas khusus karena berbeda nanti outputnya. Output beda. Walaupun dalam satu ayat kalau menggunakan ini yang keluar pengertiannya, kalau khus itu ya khusus ya susah juga nih. khusus maka ini yang keluarnya. Ya itu berbeda gitu. Makanya kita kalau misalkan melihat beberapa kawan-kawan kita yang kembali sebetulnya di awalnya sudah benar dengan berniat baik menyampaikan itu yang kita harus apresiasi ya. Betul sekali. Tapi di sisi lain mungkin kita juga perlu filter kritis, kita tetap menyaring mana yang bisa membangun diri kita dalam keseharian secara positif, dan juga yang terpenting satu itu penuh kelembutan. Berarti penyampaiannya juga lembut, hasilnya lembut. Karena kita kan berbicara Islam kan rahmatan lil alamin. Betul sekali. Berarti semuanya diayomi dan dilindungi. Jadi nggak mengkhususkan sebuah golongan yang bisa halal nih kita menghajar ini karena ini gitu, nggak ada ya berarti. Seperti itu. Jadi ya itulah. Ini kan kan ini berbicaranya tafsir ya juga ya. Iya, kan kalau kita berbicara hadis kan ada hadis sahih, ada hadis doi, ada sampai yang mardud dan sebagainya. Nah untuk tafsir sendiri ada nggak sih kategori seperti itu? Tafsir itu sebetulnya ada juga. Ada maksudnya? Ada juga. Serupa tapi tak sama. Gitu. Iya betul. Itu ada. Ada. Jadi tafsir itu sebetulnya terkait keliruannya ataupun kekurangannya itu berawal tetap dari metode. Kalau tadi kita sebutkan ada 2, maka ada yang lebih umum lagi, ada 4 tafsir itu. Itu buat next levelnya tuh. Next level. Misalkan ya kalau disebut ada 4 itu adalah metode tafsir, misalkan maudhu'i, ijmali, tahlili, muqaran. Itu 4 itu akan menentukan juga output dari bagaimana kita mengklasifikasikan ayat-ayat yang berhubungan dengan topiknya. Nah, berarti kan kalau bahasanya ikhtilaf ya, maksudnya perbedaan itu berarti banyaknya apa di fikih berarti. Bisa kalau ikhtilaf itu tentu akan tendensinya emang berhubungan dengan fikih ya. Ijtihad hukum. Ya, tapi tetap intisarinya adalah dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dibayankan oleh hadis-hadis tertentu. Saya jadi dapat ilmu baru gini. Iya. Karena sebelumnya karena saya dulu SMA ya, bukan man gitu. Terus kuliah juga ya di jurusan ibaratnya jurusan murni gitu. Iya. Dan baru dapat ilmu kayak gini juga gitu. Rada apa ini ya gitu ya. Tapi justru itu yang mahal dari podcast kita kan
bagaimana kita bisa merangkul semua kalangan, semua keilmuan yang bagaimana ini bisa dibagikan di sini ya. Benar-benar manfaat. Itu yang menjadi waspada kita hari-hari ini kan begitu juga. Dengan media sosial yang muncul belakangan ini mudah diakses dengan berbagai usia. Jadi ini saran untuk semua para ahli, ayolah pada buat juga siar juga, udah saatnya siar itu mungkin dari panggung ke panggung kan susah dan sebagainya, tapi ketika dengan media sosial mungkin dia sambil buka buku terus bahas sesuatu jadi ilmu dan sebagainya, lebih mudah dan lebih cepat dan juga murah, lebih murah juga. Baik, itu kan tadi sudah kita studi kasus nih Yoga. Nah kita juga dapat bocoran nih, katanya Yoga juga aktif mengisi seminar. Nah itu awal gimana juga bisa nyemplung menjadi pemateri? Itu kan nggak sembarangan orang ya, Parana ya. Pasti itu ada awalnya, kemudian sampai bisa membidangi. Ditambah lagi kan, ketika Yoga membahas sesuatu, pasti ini jamaahnya atau pesertanya usianya jauh di atas Yoga. Mungkin ada usia papa kita, mama kita, bahkan kakek kita mungkin. Itu bagaimana menyikapinya Yoga? Ada satu hal mungkin yang harus saya kuatkan. Saya bisa seperti itu karena saya juga belajar dari guru saya ya. Di sini saya masih baru ya, anak bungsu. Apa yang diajarkan dari aku ya? Masih orang ngajarin apa-apa. Banyak sekali yang sudah diajarkan yang mungkin secara langsung ataupun tidak implisit ya, ataupun mungkin ada juga yang secara eksplisit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebetulnya memang yang dilakukan ini sebetulnya berawal dari rasa senang. Suka dulu ya. Senang sama bidang ininya. Betul sekali. Karena sebelum melakukan itu seminar, berbagi inspirasi, begitu sederhananya, tentu hal yang pertama itu menyukai dulu. Sehingga jadi kan kita bisa mempersiapkan apa yang akan kita bagikan, gitu kan, dengan baik, dengan tepat. Misalkan mungkin dalam artian audiensnya misalkan walaupun misalkan berbeda tapi tetap bisa gitu kan, itu ada rasa senang dulu. Kalau dalam istilah lainnya itu ada zauknya, ada rasa gembiranya dulu sehingga akan diterima oleh audiens juga dengan baik dan gembira. Kayaknya aku pernah berkata deh. Masya Allah, itu makanya saya dari pertama nih. Jadi gini, waktu itu kan aku kan guru bahasa Inggris ya Sobat Jelang Bulan. Kan kalau namanya bahasa Inggris suka tampil ke depan tuh. Betul. Aku suka bilang, nah kalau kita mau tampil ke depan, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menikmati penampilan kita dulu. Ketika kita udah nikmat dengan penampilan kita, insya Allah audien yang melihat kita ikut menikmatinya juga. Apalagi kalau dibawanya buru-buru kan pesan tidak tersampaikan, kataku begitu. Oh ternyata itu benar ya? Betul sekali. Benar ya. Itu diamalkan, diaplikasikan juga sekarang. Kepake juga ya. Betul. Tadi di notis di pertama itu betul sekali. Ada satu yang belum ditanyakan. Apa? Pernah? Kang Yoga ini waktu masuk jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Bandung itu tahun berapa? Jangan-jangan kalian seangkatan. Wah, bisa, sangat bisa. Tahun berapa? Waktu itu saya masuk pokoknya setelah lulus dari sini saja saya langsung masuk. Berarti 2000 mana? 2017. 2017. Marana? Saya sih masuk UIN Bandung ya 2018. Berarti ada kelas senpai. Senpai gun. Gap year dulu. Gap year dulu ya, Pak ya. Masya Allah. Senpai gun. Terus sekarang apakah masih kuliah aktif atau bagaimana? Sekarang kebetulan alhamdulillah sudah menyelesaikan atas dorongan, doa, dukungan dari semua, termasuk dari Bapak, Karana dan yang lain di sini. Alhamdulillah. Sudah selesai melakukan studi di ilmu Al-Quran dan Tafsir juga, seperti magister. Alhamdulillah. Jadi sekarang aktivitasnya adalah menikmati sisa-sisa magister ya. Harus dinikmati. Apa tuh sisa-sisa magister ya? Salah satunya saya berusaha untuk berbagi inspirasi di kampus. Berarti dosen. Ya, sederhananya berusaha untuk kesana. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya, itu sudah jurusannya bagus.
bagus. Kemudian sekarang diteruskan dengan aktivitas yang bagus pula. Sangat bangga loh kayaknya satu punya lulusan yang bisa jadi dosen gitu. Iya, dengan usia. Berarti kalau berbicara dosen, berarti yoga misalnya tahun depan ngajar. Yoga sama mahasiswanya beda berapa tahun, Yoga? Wah, itu menarik sekali ya. Menarik sekali ya kalau kita bicarakan. Iya. Karena ketika kemarin saja saya masuk ke kelas, itu saya sengaja tidak menggunakan custom setelan seperti ini. Oh, jadi saya kayak mahasiswa. Saya menyamar. Saya masuk ke situ, saya duduk. Saya tidak disaut. Oh, gak disapa-sapa gitu ya? Iya, tidak disapa. Manusia siapa kali ya? Mungkin itu mahasiswa semester akhir yang mengambil mata kuliah di bawah, katanya gitu. Pas dilihat, ini kayaknya udah muka-mukanya nggak ini nih, nggak muda nih kayaknya, sama aja lagi. Soalnya awet muda. Terus pas mungkin nunggu lama ya, mungkin penasaran anak-anak. Ini Kosma itu ketua kelas kalau disebutnya di sekolah. Nah, dia nyamperin, maaf, Kang, ini dari mana? Kelas mana? Oh, ada yang berani juga bertanya itu ya. Seperti itu, karena mungkin saya asing ya, wajah asing dan terlalu belia. Terus saya jawab, ya saya mahasiswa juga di sini. Ini bersama siapa? Emang mata kuliahnya? Saya tanya seperti itu. Dia jawab bersama Pak Muhammad juga Firdaus MAG. Oh begitu. Oh ya, silahkan sekarang duduk aja. Silahkan kawan-kawan disuruh untuk rapi-rapi, siap-siap kita belajar. Oh, langsung tuh. Oh iya, tuh saya kaget aja. Mohon maaf Pak, karena gak nyangka gitu. Karena dosennya itu deket, mungkin bisa jadi ya beda 2 atau 3 tahun. Kalau misalkan kita lihat tahunnya, itu memang tidak beda jauh. Nah, begitulah jalan singkatnya ya, kawan-kawan. Karena orang-orang mungkin akan menyangka Kang Yoga ini antara kakak tingkatnya gitu, atau emang temen yang beda kelas gitu. Iya. Makanya saya sengaja gitu melakukan hal itu. Masuk ke kelas dengan setelan yang seperti mahasiswa gitu kan. Kan kalau misalnya standar dosen jas ya, standar betul, dosen jas, jam tangan begitu, kemeja, langsung dia rapi kan. Iya. Parfum berbeda, ada parfumnya, ada khas banget. Jadi, ada satu fun fact, Pak. Apa tuh? Kalau misalnya di saya, kebetulan kami, saya di Fakultas Usuluddin. Mungkin kawan-kawan nanti juga ada yang menyebar di fakultas lain sesuai rasa sukanya, gitu kan. Jadi Fakultas Usuluddin ada mahasiswa kalau ke kelas itu menggunakan sarung. Oh, ada? Ada. Boleh. Dan itu beberapa dosennya membolehkan. Iya tuh. Termasuk kayak juga membolehkan. Oh, boleh. Boleh. Asalkan dengan tanda kutip nilai-nilai tertentu harus diatur. Terus yang nggak boleh apa itu? Ya mungkin tidak boleh polos lah tentunya. Tidak boleh polos kuliah, harus kuliah. Ini menarik sekali ya. Kalau misalnya mahasiswa, berarti kan putra nih pakai sarung, mahasiswinya pakai mukena. Masya Allah. Itu belum terjadi. Belum terjadi tapi. Belum terjadi ya. Tapi benar kalau terjadi. Kalau pakai mukena kayaknya ribet banget ya, mau nulis, mau ngumpul. Iya, itu kan lebih menutup aurat tuh gitu ya. Tapi ini hanya intermezzo aja sobat Lampu. Karena menurut aku yang harus kita apresiasikan bagaimana yoga memanfaatkan waktunya dengan baik, dengan usia sebelia itu sudah bisa melakukan hal-hal besar. Itu kan yang mahal seperti itu. Iya Pak, jadi awalnya memang tidak langsung menjadi saya bisa mengampu di kelas. Tapi memang awalnya seperti hanya tadi di semester 7 Pak. Semester 7 di studi awal itu saya sudah jadi asisten salah satu dosen. Khususnya guru besar kebetulan. Nah, di situ kan ya ketika kita membantu guru kan ada jalannya. Betul. Ya. Mungkin secara material memang enggak, tapi secara pengalaman dan relasi disitulah dibangunnya ya. Bagaimana kita dianggap anak kan, bagaimana kita membantu. Karena ya kembali ya guru itu kan, apalagi dosen, mencerdaskan anak bangsa, menyebarkan ilmu agama terus dibantu sama kita. Disitulah ada pahala. Luar biasa di peryogaan. Sama halnya luar biasa juga Pak. Selanjutnya nih peryogaan. Kita masuk lagi ke selanjutnya kan, selain tadi yoga ngisi seminar juga. Kemudian yoga juga membuat tulisan di koran. Betul sekali. Nah, itu gimana ceritanya? Emang apakah ada himpunan tertentu yang bisa membawa yoga ke perkoranan itu? Itu kan nggak gampang ya sobat jalan pulang. Atau emang dilakukan secara mandiri? Atau gimana itu awalnya? Itu kan
Nggak sembarangan orang lah gitu intinya. Ini menarik sekali ya sebetulnya. Boleh diminum dulu nih, kayaknya Pak Yoga sudah mulai kering. Masih haus. Boleh ya? Ceket. Dinas Sunda apa ceket. Oh itu tuh Sunda ceketnya. Sunda leres Bapak. Oke, kita lanjut ya. Ya lanjut terkait menulis artikel populer di media itu termasuk sebetulnya ranah jurnalistik. Karena kebetulan medianya memang punya nilai tersendiri di mata publik. Kebetulan medianya mungkin bisa dibilang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Ini mah bebas. Bebas. Iya. Namanya Republika. Itu salah satu media tertua di tingkat provinsi hingga nasional lah kebetulan. Untuk bisa menulis di situ sebetulnya memang tidak hanya mengandalkan tulisan semata. Itu memang kita punya rekam aktivitas terlebih dahulu, Pak. Jadi misalkan di kawan-kawan di organisasi ekstra, kawan-kawan di organisasi intra, dan kita akan direkord terkait rekam jejak kita, dan itu menjadi sebuah istilahnya seleksi. Syarat atau filter juga ya. Misalkan kita sudah aktif di beberapa kawan-kawan organisasi, sudah cukup. Namun kita juga harus bisa melengkapi di bagian rekam jejak, misalkan karya. Kebetulan saya juga aktif, Pak. Riset komprehensif terkait kajian Islam. Itu memang rutin atau gimana tuh? Itu memang rutin. Jadi setiap tahun itu akan ada penelitian saya yang publish di publikasi jurnal ilmiah. Dan itu lebih komprehensif, dan juga nilai komprehensivitasnya lebih tinggi. Berarti ada itu harus dibangun dulu bahasanya. Karena itu bagian dari justru pondasi bagaimana seorang atau tokoh atau mungkin pegiat keislaman bisa diberikan rekognisi untuk menulis di media itu, terutama di media tingkat nasional seperti Republika. Iya, berarti kan itu udah nasional ya. Maksudnya ketika nanti di Yoga bikin tuh yang edisi Bogor pun ada sebetulnya. Dan kebetulan kan memang saya harusnya bawa sebetulnya ya arsip koralnya atau semacamnya. Karena ini dadakan coba jalan. Ada lain kesempatan mungkin nanti lah bisa dipotokan kan. Boleh kita tampilkan gitu. Boleh. Ya seperti itu singkatnya. Sebetulnya bisa saja misalkan ada yang bertanya banyak Pak. Terkait tolong dong saya berikan cara agar saya bisa nulis di situ. Saya berikan caranya. Silakan saja tulis, silakan saja kopikan pola tulisan saya. Lalu silakan kirimkan, apakah terbit atau tidak. Ternyata kebanyakan tidak. Iya, ternyata. Karena memang ya itu ada untuk itu. Karena mungkin ada nilai-nilai tertentu ataupun ada syarat-syarat tertentu yang sifatnya ya itu tadi benar-benar siapa dulu nih yang walaupun misalnya tulisannya sama Yoga atau copy paste, tapi karena yang ngirimnya berbeda kan menjadi kehati-hatian khusus kayaknya. Iya, betul. Dan ini sekaligus mencoba kita mari sama-sama belajar. Saya juga kita akan bagikan nanti secara eksklusif misalkan bagaimana tipsnya mungkin. Tuh, boleh. Silahkan. Berarti nanti ada part-part selanjutnya ya, part mengenai itu cara menulis yang baik dan benar dan sebagainya. Menarik itu. Menarik kalau dibikin episode baru. Bagaimana kan itu kan lebih ini ya, maksudnya keilmuannya bagaimana nanti juga akan menjelaskan dengan alat peraga dan sebagainya kan. Ya, itu bagian dari jurnalistik, Pak. Itu kan harus dilihat dari beberapa ininya kan, variabel. Banyak kan. Wah, keren sekali nih. Wah, keren juga. Keren sekali nih ya. Nah, tadi kan udah nih. Ngedosonin Alhamdulillah. Di koran juga pemateri seminar Ini satu lagi Prana. Apa tuh, Pak? Katanya Yoga juga membuat buku. Oh, keren sekali Pak Yoga. Masya Allah. Ini pertanyaannya udah berapa buku? Berapa edisi buku? Kalau edisi saya rencanakan edisi kedua sebetulnya di tahun ini. Oh, berarti baru satu nih. Jadi edisi satu saja. Nah, coba ini kita bahasanya sedikit bedah buku ya. Maksudnya itu tuh bukunya ngomongin apa, Nak?
Judulnya apa? Mungkin. Judulnya adalah Iktibar Kehidupan. Isinya apa tuh? Nah, kalau misalnya kita di apa sih bahasa sinopsisnya ya? Sinopsisnya tentang sebetulnya itu bagian dari refleksi rasa sedih dan rasa sukacita saya. Luar biasa, berarti sudah ada kisah inspiratif di dalamnya. Tapi juga itu juga diberikan atau mungkin dikhususkan juga untuk pembaca. Sehingga apa yang saya rasakan itu bisa memberi iktibar pelajaran buat pembaca. Luar biasa. Dan itu juga salah satu di dalamnya di bukunya itu ada tulisan-tulisan di media tadi, di media yang sudah terbit di koran. Saya bunga rampaikan di dalam dan harapannya itu jadi sebuah tulisan yang mana bisa tersampaikan dari hati, kemudian juga diterima dengan luar biasa. Ini hari ini kata-kata hari ini. Dan harapannya hati. Itu, soalnya kalau tidak dengan hati, maka apapun itu agaknya kurang masuk ke hati. Karena kan berbicara hati dan cinta itu adalah rasa. Karena berbicara dunia ini tanpa cinta kan bisa saling menghancurkan. Karena berkat cinta lah kita bisa hidup berdampingan. Gagah itu quote dari bapak kita. Saya juga jadi ingat gitu, segala sesuatu itu harus dijalankan sepenuh hati. Karena kalau jalannya setengah hati itu akan ya nggak akan berjalan dengan mulus lah. Iya. Itu quote dari guru kita Parana ya. Semuanya ada quote-nya. Komplit. Ngomong-ngomong soal jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir gitu. Di mata Kang Yoga, apalagi Kang Yoga sebagai akademisi gitu ya, akademisi di bidang tersebut. Bagaimana Kang Yoga melihat masa depan jurusan ini untuk siswa-siswa Man 1 Kota Bogor atau mungkin secara umumnya untuk orang-orang di luar sana? Ya. Oke. Terima kasih. Pertanyaannya sangat sulit sebetulnya. Karena sekarang masih membangun ya. Tapi ada satu hal yang harus ditanamkan buat kawan-kawanku, adik-adikku yang aku banggakan ya, pastinya yang aku cintai. Ada satu hal yang penting, salah satunya adalah sebetulnya apapun cita-cita kita bisa menggapainya dengan ketekunan dan juga semangat kita. Termasuk kalau kita menyenangi hal-hal yang mungkin berbau agama, khususnya Al-Quran. Karena memang kalau kita melihat prospek berarti di jurusan ilmu Al-Quran, saya jawab sangat luas dan banyak. Bahkan saya kemarin juga lihat ya, podcast kawan kita sama di jurusan juga ya, dan dia masuk ke bidang yang luar biasa ya, di kepolisian. Nah itu salah satu sebetulnya intisari bagaimana kita mengambil hikmah dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu sahih likulli zaman. Iya. Maka praktiknya adalah dia akan bisa berkutik di berbagai lini kehidupan. Termasuk misalkan di akademisi, di jurnalistik, di bisnis, ya. Kemudian yang lain semacamnya, karena dia mempraktikkan apa yang disampaikan oleh Kang Yoga. Minta pendapatnya juga nih. Apa yang terjadi bila mana ilmu dalam Al-Quran itu tidak diamalkan oleh orang-orang mukmin, orang-orang Islam kayak gitu. Kalau untuk itu sebetulnya sebagai manusia yang terus berusaha meningkatkan keimanan yang yazid wa yanqus, naik dan turun, kita hanya satu yang kita pegang sebetulnya, yaitu semangat untuk terus menjadi lebih baik di setiap waktu. Sebetulnya di situ. Karena ketika seseorang sudah istiqomah sebetulnya untuk menjaga Al-Quran di diri kita, pasti akan ada gangguan. Maka dari itu semangat untuk terus menjadi lebih baik itu harus ditanamkan. Karena itu awal yang harus kita pegang sebetulnya, sehingga kita tetap berada di jalur yang terus juga dekat dengan gitu ya. Itu sederhana saja. Nah, mungkin tips-tips lainnya mungkin yang lebih bombastis ya. Itu akan ada tentunya.
Seperti itu. Tapi menarik sekali ya dari tadi pemaparan kisah, perjuangan dan proses yoga ini bagaimana. Jadi gini loh sobat pulang bahwa kan kita di MAN 1 Kota Bogor itu jurusan itu kan ada IPA, PS dan agama. Nah, buat teman-teman agama kan merasa kalau dia tuh sempit yoga. Mungkin yoga waktu kemarin jadi siswa seperti itu ya. Tapi ternyata pas aku lihat nih udah beberapa tahun ini menjadi guru, alhamdulillah dari teman-teman kelas agama ini banyak yang berprestasi dan alhamdulillah berkarya tidak hanya di lini agama ya. Betul sekali. Kemarin aja yang terbaru ada jurusan agama yang masuk UPI, jurusan pendidikan. Selanjutnya ada yang udah masuk podcast kan, yang masuk ke polisi. Dan sekarang juga ada yoga yang bagaimana ternyata ketika bidang keagamaan ini didalami banyak sekali manfaatnya. Karirnya begitu luas dan alhamdulillah karya-karyanya pun sudah bisa kita nikmati bersama. Gimana? Mantap Kang Yoga. Sukses buat Kang Yoga. Iya, sukses juga untuk Amin. Iya, karena waktu dulu kan ini berbicara kita bernostalgia. Dulu kan yoga tuh masih orok ya. Waktu dulu ya yoga ya masih anak aku sekali, makanya dia manggilnya papa sekelas itu. Itulah sobat Jelang Pulang bagaimana cerita dari Kang Yoga ini luar biasa. Kembali mencerahkan kita bahwa Al-Qur'an itu merupakan petunjuk kita, rahmatan lil alamin, hudalil muttaqin juga. Bagaimana ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semakin kita takwa dan mencintai agama, pelajari itu dan insya Allah ada jawaban. Luar biasa ya. Dan kita juga belajar di sini bahwa ternyata bidang apapun kalau didalami sampai level advance-nya benar-benar memberikan manfaat yang luar biasa para anak. Betul. Dan ini juga menjadi acuan buat sobat Jelang Pulang dan siswa-siswa MAN 1 Kota Bogor. Silakan dalami bidang yang kau sukai itu. Jangan melihat orang lain. Iya. Buktinya Kak Yoga konsisten dengan bidangnya, tidak melihat bidang-bidang lain, dan ternyata alhamdulillah. Dan yang aku salurkan adalah karya. Sudah bikin buku. Skripsi aja susah. Iya. Kita ngomong gampang lah. Menurut Kak Yoga yang pernah skripsi dan membuat buku, gampangan bikin skripsi atau buat buku? Ya kan, susah kan buat buku. Itu maksudnya makanya aku sangat senang dan bangga ketika kakak kita ini Kak Yoga bisa berkarya di bidang yang memang itu kan kalau kita tidak menutup mata ya, tidak semua pemuda nyaman ada di sana. Karena berkutik juga di pikiran terus. Ya. Dan kembali aku mengatakan pasti Kak Yoga pernah mendengar kata-kataku waktu dari siswa. Aku tuh sangat berterima kasih sama teman-teman kelas agama karena ketika kelas agama itu ada muridnya, itu menunjukkan masih ada generasi muda yang mencintai dan mempelajari ilmu. Betul. Berarti secara tidak langsung satu ciri-ciri kiamat sudah gagal tuh di situ. Sudah gugur di situ kan. Jadi menggugurkan salah satu ciri-ciri kiamat. Menunda. Jadi selama ini menunda kan bergeser lagi. Jadi kita berterima kasih dan semoga Kak Yoga juga tetap sehat. Jangan sampai di sini terus berjuang karena semakin tinggi pohon semakin besar juga angin yang menerpa. Tetap selalu tawadu. Aku sering waktu itu di malam hari chat bersama Yoga dan aku mengingatkan pada Yoga ada godaan buat orang-orang berilmu adalah sombong. Dan alhamdulillah Kak Yoga mendengarkan kata-kataku dan tetap membumi ya. Itu yang harus kita apresiasi dari Kak Yoga. Dan selanjutnya Kak Yoga, mungkin Kak Yoga mau memberikan sepatah dua patah kata, nasihat atau penyemangat buat siswa-siswi MAN 1 Kota Bogor untuk kelas agama khususnya dan untuk semua siswa-siswi MAN 1 Kota Bogor pada umumnya. Masya Allah. Mangga Kak Yoga. Mangga. Aduh. Pesan apa ya? Mangga ya. Dilihat kameranya, silakan. Oke, kawan-kawanku, mungkin secara umumnya kawan-kawan adik-adik kawan-kawan kita nggak jauh beda sebetulnya ya. Ya masih beberapa tahun aja. Ya, awet ngora. Adik-adik di MAN 1 Kota Bogor tercinta, kemudian khususnya di jurusan secara menyeluruh ya. Ada 3 jurusan ya Pak? Ya, IPA, IPS agama. Ya, IPA, IPS agama, dan lebih khusus lagi di jurusan agama tetap semangat, tetap
jaga ketekunan untuk terus belajar terutama ya, dan jangan lupa kalian tidak sendiri ya untuk bisa bermimpi jauh ya, terutama di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, karena saya juga di sini punya mimpi. Jadi mari kita sama-sama bangun mimpi kita. Mungkin khususnya di ilmu Al-Quran dan tafsir ini, jangan sampai kalian menganggap mimpi kalian itu mungkin tidak akan tercapai. Apapun mimpi kalian di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, mau jadi apa, misalkan mau jadi polisi, mau jadi pengajar, mungkin ya, mau jadi yang lain semacamnya, itu pasti bisa. Dan saya yakin dengan Al-Quran terutama ya menjadi fondasinya, maka semuanya kita akan dimudahkan dan juga kita berharap selalu diberkahi sama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu. Semangat, tekun, dan jangan sampai takut untuk bermimpi. Luar biasa. Mudah-mudahan. Mungkin kalau dari saya, hari ini kita belajar tentang banyak hal dari Kang Yoga. Gitu ya. Salah satu alumni yang dulunya pernah mengambil jurusan agama di Mansatu Kota Bogor. Jadi untuk teman-teman yang berasumsi bahwa jurusan agama itu adalah jurusan yang sepi peminat, misalkan jurusan yang yang kurang menyenangkan atau dan sebagainya, teman-teman harus belajar dari Kang Yoga gitu ya. Karena Kang Yoga ini akademisi muda yang sudah membuktikan bahwa jurusan agama itu menyenangkan gitu. Dan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Ketika lulus dari jurusan agama, tadi kan sudah ada contohnya iya, kesini, ada yang masuk polisi, ada yang jadi dosen gitu. Ada. Itu subhanallah luar biasa sekali sih. Ya. Sangat-sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran di episode kita kali ini gitu ya. Terkhusus untuk yang jurusan agama dan juga untuk teman-teman semua yang menonton jelang pulang. Baik, langsung aja kalau dari aku benar berkata bahwa buat teman-teman jurusan apapun semuanya itu udah ada porsinya. Kenapa kita berpikir sempit? Karena pengetahuan kita yang sempit. Betul. Ketika kita melihat, membuka mata, melihat di sekeliling, sudah banyak buktinya bahwa apapun jurusan hari ini yang kita tekuni, kita jalani ini, semuanya ada jalan karirnya. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita punya panutan. Oh, yang jurusan aku ke sini arahnya orangnya ini. Jurusan aku ke arah sini profesinya ini. Dan begitu pun dengan jurusan yang lain. Karena menurut aku semua keilmuan bagus, semua ilmu ada manfaatnya. Ketika ada manfaatnya, ada karyanya. Dan yang paling nikmat adalah, aku sering mengatakan pada anak-anakku, apa kenikmatan menjadi manusia ketika bisa bermanfaat untuk manusia lain. Luar biasa. Masya Allah. Baik, sobat jalan pulang, itu saja yang bisa kita bincang-bincang di sini. Sebelum ditutup juga, kami keluarga besar Jelang Pulang mengucapkan terima kasih buat Kak Yoga. Terima kasih Kang Yoga sudah menyempatkan waktunya, karena ya itu kan waktu yang menjadi mahal hari-hari ini ya. Dan tentunya buat sobat Jelang Pulang juga terima kasih sudah menonton podcast ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa di like, comment, subscribe, karena ketika sobat Jelang Pulang mendukung channel ini dengan cara tersebut, insya Allah video-video episode selanjutnya akan terus bermunculan. Kalau saya mah yang pasti ke teman-teman yang ada di rumah, tetap pantengin channel kita. Siapa tahu nanti akan ada bintang tamu yang wow, yang menginspirasi kita semua. Amin. Gitu. Baik, langsung saja. Saya Pak Darussalam. Saya Rana Dikirna. Saya Muhammad Yoga Firdaus. Mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I might not be your usual type, but I'm the guy